kandang masih relevan menghadapi perubahan iklim gitu ya? Masih, tapi yang menjadi hambatannya adalah ketersediaannya. Karena kan ini secara manual, jumlah SDM petaninya juga semakin berkurang dan bertambahnya umur, ya, sehingga itu yang menjadi hambatan. Perlu regenerasi petani, gitu. Sedangkan kan dituntut percepatan tanam, ya, dan lain sebagainya. Itu yang menjadi hambatan. Rata-rata Tapi masih digunakan. Rata-rata kan petani itu susah untuk mencari generasi lagi. Jadi kalau misalnya orang tua kita sudah tidak ada yang bisa bertani, siapa penerusnya? Meskipun kita punya uang setumpuk, kalau tidak ada yang jual beras, mau apa? Nggak bisa dimakan uang mah. Nah, jadi makan apa? Gitu. Jadi diperlukan solusi dari kalian juga, generasi Gen Z mungkin, untuk bagaimana caranya agar pertanian seperti di sawah itu, bagaimana pengembangannya seefektif dan efisien yang disukai oleh generasi seperti kalian. Jadi, apakah dengan hidroponik, apakah dengan aquaponik, apa dengan media tanam di terpet yang tidak usah berlumpur-lumpur gitu. Itu mungkin solusi yang harus dipikirkan bersama, terutama oleh generasi kalian. Udah dia dulu. Teknik tandem dibandingkan Sabar. Efektivitasnya apa ya, karena dengan metode manual ya itu kaitannya dengan alam, ya, kaitannya dengan alam, karena di lapisan kulit kita yang paling luar itu kan mengandung mikroorganisme juga, ya. Ya, ketika kita melakukan metode tandur, ya, kita terjun langsung ke sawah, maka akan menjaga keanekaragaman hayati yang ada di lahan sawah itu sendiri. Berbeda dengan yang modern, walaupun sudah disetting untuk mempertahankan atau menghasilkan lahan yang diinginkan, yang sesuai, tetapi ketika kurang pengecekan, kurang teliti, itu akan mengakibatkan degradasi lahan. Karena apa? Pertama, dari kebocoran oli, dari kebocoran bahan bakar, dari settingan, karena di mesin itu ada settingan, kalau mesin traktor ya ada settingan kedalaman lahan nantinya gitu. Kalau terlalu dangkal, walaupun pakai traktor, itu akan berpengaruh. Kalau lapisan olah terlalu dangkal, nanti kemampuan perakaran itu akan berpengaruh, karena akar itu ke bawah 25 cm, ke pinggir 25 cm. Kalau kurang dari 25 cm lapisan olahnya, itu akan berpengaruh kepada produktivitas nanti tanaman. Tumbuhannya terhambat, tidak gemuk. Boleh. Ini dulu dah. Oh, ini dulu boleh. Ya, ini dulu. Apakah ada potensi kegagalan petani dalam melakukan tanam mundur? Potensi kegagalan Saat melakukan tanam mundur. saat melakukan tanam mundur. Tentu ada ya. Kegagalannya dalam segi apa dulu nih? Gagal tumbuh. Bagaimana? Gagal tumbuh. Oke. Ada, tentunya ada. Kalau tadi yang tidak prinsip tanam kan, Prinsip tanamnya yang tadi ya, berkaitan dengan prinsip tanam. tanam dangka tadi ya, tanam ecek dan jajar legowo. Prinsip tanam itu kan ada 3 ya, tanam dangkal, tanam sedikit, dan jajar legowo. Nah, tanam dangkal itu enggak terlalu dalam tanamnya, karena akan berpengaruh kepada anakan dan kemampuan pertumbuhan nantinya, karena pasokan oksigen akan berkurang, ditambah tekanan dari air dan tanah kalau tanam terlalu dalam. Kedua, itu tanamnya harus sedikit untuk mengurangi persaingan tanaman, makanya maksimal 3 batang untuk mengurangi persaingan, karena satu batang ini kan mempunyai paket akar, batang, dan daun. Dan tanam satu rumpun itu didempetkan seperti ini, 3 tanaman. Akarnya saling beradu, dia berkompetisi. Kalau tanamnya banyak, kompetisinya akan banyak. Gitu. Kemudian yang ketiga, jajar legowo. Jajar legowo itu untuk memaksimalkan penyinaran dan memudahkan pemeliharaan. Jadi kalau jarak tanam itu 28 cm, dari sini ke sini 28 cm, 28 cm berikutnya dikosongkan.
Kemudian ditanam lagi 28 cm yang ke depannya. Sehingga dalam satu lahan itu ada space ruang kurang lebih lebarnya 50 sampai 56 cm. Kan 28 kali 2. Gitu. Itu untuk memudahkan pemeliharaan dan memaksimalkan penyinaran. Gitu. Cukup? Oke. Ada lagi? Saya lagi. Oh, pertanyaan terakhir ya. Ya, terakhir. Itu kebiasaan rutin apa yang dilakukan petani untuk merawat tanaman padinya? Kebiasaan. Ya, kebiasaan yang dilakukan. Oke, untuk merawat tanaman, pemeliharaan tadi ya. Pertama pemupukan 2 kali, kemudian melakukan penyiangan, membersihkan rumput dari lahan pertanian kita. Oh ya. Nah, baik itu dengan alat maupun manual. Gitu. Nah, nyambung dulu ya. Istimewanya padi itu ya, ini menambah tadi ya, faktor yang mempengaruhi kepada produktivitas. Tiap 10 hari akar ini harus diputuskan berbarengan dengan penyiangan atau pembersihan rumput. Itu akan menambah produktivitas 1 ton per hektar. Itu berpengaruh kepada produktivitas. Kemudian kebiasaan lainnya ya, itu mencegah melakukan penyemprotan hama dan penyakit, baik dari mulai persemaian maupun ketika sudah tanam. Itu kebiasaan petani. Dan satu lagi, menjelang panen itu suka dipasang jaring dan menggantungkan kaset di atasnya, kaset bekas. Kaset bekas. Ya, untuk mengusir burung. Oh, iya ya. Terus pakai jaring supaya si burung itu Biar- hinggapnya di jaring, bukan di padi. Ya, Ya, gitu. oke. Ya udah. Cukup.